Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini kita akan membahas tentang macam-macam benda yang sering digunakan sebagai perantara guna-guna. Apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas tentang macam-macam benda yang sering digunakan sebagai perantara guna-guna. Jadi bila benda-benda berikut ini Anda temukan di rumah Anda atau di tempat usaha Anda, sebaiknya segera dibuang ya, segera dibersihkan. Beberapa kali sudah saya sampaikan bahwa cara kerjanya guna-guna itu membutuhkan perantara, membutuhkan sarana atau media, berupa suatu barang ataupun yang ditinggalkan di tempat korban atau diberikan kepada korban. Seringkali benda-benda yang dijadikan perantara ini adalah benda sederhana yang terlihat sepele, sehingga tidak menyadari bahwa benda yang ditinggalkan secara sengaja. Contoh yang pertama adalah berupa bumbu dapur. Paling seringnya kita gunakan adalah garam atau terasi. Andai kata ada orang yang menabur garam, belum tentu Anda bisa menyadarinya. Andai kata ada seorang yang menjatuhkan sepotong terasi di halaman rumah Anda, mungkin akan nampak seperti gumpalan tanah biasa, maka seringkali luput dari perhatian kita. Kemudian benda lain juga yang sering dijadikan sarana adalah tanah kuburan, juga sulit diketahui. Secara kasat mata tidak ada bedanya antara tanah kuburan dengan tanah yang biasa, yang sewajarnya ada di pekarangan. Cuma memang patut dicatat bahwa dalam beberapa kasus tanah kuburan yang dijadikan perantara guna-guna biasanya dibungkus dengan sepotong kain kafan dan dikirimkan malam-malam, misalnya dengan cara dijatuhkan atau dilemparkan bila yang bersangkutan takut ketahuan ya. Lalu untuk yang ketiga, sering digunakan perantara guna-guna adalah baju atau aksesoris dengan sengaja diberikan kepada Anda. Kemudian Anda pakai dan bekerjalah guna-gunanya. Sering kita menyadari bahwa penyalahgunaan ilmu gaib semacam ini seringkali digunakan oleh orang terdekat kita sendiri, kanan dan kiri kita sendiri, malah tidak jarang kerabat kita sendiri. Jadi kita tidak mungkin curiga sewaktu menerima pemberiannya. Adapun yang terakhir, perantara guna-guna yang bisa berupa buhul, yaitu berupa simbol atau ikatan tali temali yang ditinggalkan di tempat korban. Sulitnya ikatan tali temali ini seringkali ditinggalkan di lokasi-lokasi yang tidak kita duga. Misalnya dilemparkan ke atap rumah atau dilempar ke dasar sumur, alhasil tidak pernah ketemu sampai kapanpun. Dipercaya bahwa pengaruh gaibnya ini baru akan lenyap bila ikatan talinya sudah terurai. Andai kata talinya ini berupa tali tambang, otomatis akan jauh lebih mudah kita menguraikan simpulnya. Tetapi bila tali ini diikat adalah berupa sehelai rambut, maka hampir tidak mungkin bisa kita temukan, apalagi untuk menguraikannya. Dan solusinya bagaimana jika menemukan benda-benda semacam ini di rumah Anda atau di tempat usaha Anda? Segera buang dan segera bersihkan ya. Kalau bisa bersihkan seluruhnya. Bukan sekedar Anda bersihkan pada bagian yang ditemukan benda aneh tersebut, tetapi seluruh tempat tersebut sebaiknya turut dibersihkan juga secara menyeluruh, agar tidak ada barang-barang lain yang ditinggalkan orang yang tidak bertanggung jawab ini. Bisa turut kita singkirkan. Akhir kata itulah yang bisa dapat saya sampaikan seputar beberapa benda yang paling sering dijadikan perantara guna-guna. Semoga bisa menjadikan sebagai wawasan untuk Anda. Terima kasih banyak telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam rahayu.